Halo semuanya, baiklah di sini kami kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi kami beranggotakan sebagai berikut. Dengan dosen pengampuh Ibu Dian. Nah, adik-adik, tahu tidak apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Hewan, tumbuhan, maupun manusia itu berkembang biak untuk menjaga kelangsungan keturunannya, untuk tetap ada di dunia ini. Bayangkan, jikalau tidak ada individu baru, maka akan terjadi kepunahan. Itulah sebabnya makhluk hidup itu membutuhkan perkembangbiakan. Nah, oke adik-adik, kita akan mengetahui apa itu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ada 3, yaitu melahirkan atau vivipar. Itu pembuahan terjadi di dalam tubuh induk, calon spesies baru berkembang di dalam tubuh induk hingga waktu tertentu. Dan perkembangbiakan selanjutnya bertelur atau ovipar, yaitu pembuahan terjadi di dalam atau di luar tubuh induk dan calon spesies berkembang di luar tubuh induk hingga batas waktu tertentu. Dan ketiga yaitu perkembangbiakan bertelur melahirkan atau ovivipar, itu pembuahan terjadi di dalam tubuh induk, calon spesies berkembang di dalam tubuh induk atau berada di dalam cangkang. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari melahirkan atau vivipar, yaitu pertama ada hewan kanguru, kedua monyet, dan ketiga kambing, keempat kucing, dan hewan yang ada di laut yang melahirkan yaitu ini kita bisa lihat gambar itu paus. Seperti itulah adik-adik semua. Yang berikutnya bertelur atau ovipar. Ada buaya, rawana, penguin, mujair, dan burung unta. Nah, Ibu akan bahas satu saja ya adik-adik. Ini yang istimewa dari penguin. Penguin ini ada anaknya. Ketika ia masih menjadi telur sampai akhirnya menjadi penguin kecil, itu yang menjaga adalah ayahnya, bukan ibunya. Kalau induknya itu justru mencari makan. Nah, adik-adik, istimewa yang lain dari itu apa ya? Cari tahu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut bertelur, melahirkan atau ovivipar. Ada pari, ular, kadal, dan hiu. Nah, adik-adik, kita perlu tahu, sebagian dari ular adalah bertelur, tapi sebagian ada bertelur melahirkan. Contohnya, sanca, ular boa itu adalah berkembang biak bertelur melahirkan. Baik adik-adik, kita lanjutkan mengenai ovavivipar atau bertelur dan melahirkan. Di sini kakak mengambil contoh dari ular kadut. Ular kadut berkembang biak dengan cara ovavivipar. Ular kadut akan menyimpan telur di dalam tubuhnya yang selanjutnya akan menetas menjadi anak ular di dalam tubuhnya juga. Ketika anak ular kadut sudah keluar memiliki bentuk tubuh yang kecil-kecil, ular kadut mempunyai warna abu-abu dengan warna belang yang putih. Biasanya ular boa akan hidup di daerah air pancau atau air tawar. Ular ini sangat lemah jika mereka berada di tanah sebab kulit ular jenis ini sangat tipis sehingga sangat mudah untuk robek, dan ular kadut akan mudah dijumpai di kolam-kolam kecil atau muara. Namun ada juga ular kadut yang ditemukan di laut. Oke adik-adik, sekarang perkembangbiakan vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif terdapat fragmentasi, tunas, dan membelah diri. Contoh yang pertama adalah cacing pipih, di mana di gambar terdapat cacing seorang diri, dan kedua membelah diri, bukan membelah diri tapi memisahkan tubuhnya, ada bagian atas dan bagian bawah. Dan di mana bagian atas cacing pipih itu dan bagian bawah itu akan berkembang biak di individu utuh lagi dan tumbuh menjadi individu selama 14 hari. Dan kemudian adalah tunas. Dan yang ketiga adalah pembelahan diri. Ini terjadi pada hewan-hewan yang bergolongan rendah atau bersel satu seperti amuba. Oke, saya lanjutkan ya adik-adik.
Yang berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap, ada yang memiliki, yang pertama adalah benang sari. Benang sari ini adalah sel jantannya dan putih ini adalah sel betinanya. Nah, terjadilah penyerbukan, maka nantinya akan menjadi cekak bakal, individu yang baru atau spesies yang baru. Oke, berikutnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang alami dan buatan. Baik, saya lanjutkan ya. Ini dia contoh vegetatif yang alami. Ada akar tinggal atau rizoma. Ini dia berupa akar, kemudian tumbuh di dalam atau di atas permukaan tanah. Sedangkan geragi, ini batang yang merambat di atas permukaan tanah. Kalau tunas adventif bisa kita lihat di ujung-ujung ini. Contohnya adalah cocor bebek yang tumbuh menjadi calon-calon spesies yang baru. Kemudian untuk spora ini adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus lapisan tipis sebagai pelindung. Baik adik-adik, selain itu juga ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas. Nah, kakak ambil contohnya pada tanaman ubi, tebu, pisang, dan bawang. Oke, sekarang kakak lanjut pada perkembangan vegetatif buatan. Ada cangkok, stek, menyambung, okulasi, dan merunduk. Nah, kalau untuk cangkok, biasanya pada tanaman yang memiliki batang berkayu atau berkambium. Kalau untuk stek, itu ada stek batang dan ada juga stek daun. Nah, kalau menyambung, artinya menggabungkan dua batang yang masing-masing tanamannya itu memiliki keunggulan yang digabungkan agar memiliki sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Selanjutnya, ada okulasi. Itu sama dengan menyambung, tapi kalau okulasi yang ditempel mata tunasnya. Nah, yang terakhir adalah merunduk. Oke, berikut ini contohnya ya. Kita lihat ini adalah perkembangbiakan tomat. Ini pertama ini ada biji tomat diperbesar ya. Jadi tomat ini mendapatkan sinar matahari, akhirnya tumbuh lagi menjadi lebih dewasa sampai akhirnya menjadi bunga, dan bunganya itu ada putih, benang sarinya. Kemudian terjadi penyerbukan dibantu oleh angin dan hewan-hewan lain. Sampai akhirnya dia menghasilkan calon tanaman-tanaman yang baru. Jadi bisa dilihat ini ada biji-bijinya yang baru. Jadi dari biji tersebut itu bisa dikembangbiakkan menjadi tomat yang baru. Demikianlah video pembelajaran yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.